Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sudah memasuki pendalaman Alkitab Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Cukup panjang. Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 ini percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Ya, berhubung di dalam pembelajaran kita Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 ini begitu panjang, maka kita akan membaginya. Ya, kita akan membaginya menjadi 6 sesi, ya. Jadi minimal akan dibagi menjadi 6 sesi, ya. Jadi kalau hari ini bisa selesai, ya, 1 sesi itu kita bersyukur, berarti 6 sesi bisa selesai. Namun hari ini kalau tidak bisa, itu mungkin saya bisa menjadi 7 atau 8 sesi, ya, karena berhubung di dalam pendahuluan ini ada beberapa poin-poin yang penting, pemahaman-pemahaman yang penting yang melandasi seluruh daripada pemahaman ini, ya, pemahaman daripada perikop firman Tuhan Yohanes 4 ayat 1 sampai 42 ini, ya. Baik, di dalam pembahasan ini saya akan membaginya terlebih dahulu. Yohanes 4 ayat 1 sampai 6 ini akan berbicara pada saat Yesus meninggalkan Yudea dan tiba di sumur Yakub, ya, di mana Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Yesus tiba di sumur Yakub dalam keadaan letih dan pertemuan yang tampaknya biasa dengan perempuan Samaria tersebut, tetapi ternyata merupakan rencana daripada Allah. Jadi sini kita akan melihat kata kunci dari pembelajaran hari ini tentang kedaulatan Allah, ya, tentang providensia Allah dan juga perjumpaan manusia berdosa dengan Allah yang maha suci. Jadi kalau kita melihat di dalam tema di dalam pertemuan malam hari ini adalah providensia Allah di dalam perjalanan Tuhan Yesus. Nah, nanti kita akan melihat, ya. Kemudian di dalam minggu kedua kita akan melihat ayat 7 sampai 15. Ini tentang Yesus menawarkan air hidup kepada perempuan Samaria. Jadi saya yakin dan percaya minimal kita yang belajar tentang pemahaman perikop firman Tuhan ini kita sudah punya gambaran cerita Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Gambaran ini jauh lebih mudah kalau kita sudah mengetahui dan mempelajarinya pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, saya sih mengharapkan nanti setelah selesai ataupun besok pagi dalam saat teduh, coba baca dulu Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Ya, supaya kita boleh lebih mengerti daripada alur cerita yang kita bahas, ya. Jadi waktu kita membahas ayat 7 sampai 15, ini berbicara Tuhan Yesus menawarkan air hidup, ya. Di mana kita bisa melihat Yesus terlebih dahulu memulai perkataan dengan meminta air minum kepada perempuan Samaria itu. Ya, kemudian perempuan Samaria itu keheranan, ya, kenapa ada orang Yahudi, pria Yahudi mau berbicara kepada orang Samaria. Ya, karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kemudian Tuhan Yesus memperkenalkan air hidup, dan air yang diberikan Yesus Kristus itu akan membawa pada hidup kekal. Jadi di sini nanti kita akan belajar tentang anugerah, ya, tentang keselamatan dan juga tentang kepuasan sejati, ya. Nanti kita akan bahas di dalam pembelajaran minggu kedua. Minggu ketiga kita akan melihat tentang Yesus menyingkapkan kehidupan berdosa daripada perempuan Samaria ini. Jadi temanya adalah Kristus mengenal hati manusia, ya, dengan cara Yesus menyuruh memanggil suami daripada perempuan Samaria itu. Ya, kemudian dosa dan masa lalu perempuan itu disingkapkan oleh Tuhan Yesus dengan cara yang begitu halus. Kristus tidak hanya menawarkan keselamatan, tapi juga membawa manusia pada pertobatan. Jadi di sini kita akan melihat ada kedaulatan daripada Allah, rencana daripada Allah di dalam keselamatan pada perempuan Samaria yang berdosa ini. Ya, di sini kita akan melihat juga tentang pertobatan dan kemahatauan daripada Kristus. Nah, ini minggu ketiga. Minggu keempat, kita akan belajar tentang penyembahan yang benar yang merupakan pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Ya, di mana mereka punya perbedaan dalam penyembahan. Ya, kemudian Tuhan Yesus mempergunakan momen itu untuk bagaimana menjelaskan tentang penyembahan yang benar, ya. Ya, jadi di sini di dalam pelajaran minggu keempat kita akan bahas tentang penyembahan.
ya, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nanti kita akan melihat apa itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini ayat 19 sampai 26. Kemudian ayat 27 sampai 38 ini tentang uh, pembicaraan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya yang pulang daripada membeli makanan. Ya, nanti kita akan melihat juga di sana Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ladang sudah mulai menguning. Ya, nah, di sini kita akan melihat juga bagaimana pemahaman tentang penabur dan penuai. Ya, kata kunci di sini adalah misi. Ya, tentang penginjilan. Nah, nanti kita akan bahas tentang penginjilan di dalam minggu kelima ini. Kemudian minggu keenam kesaksian yang membawa banyak orang, ya. Maksudnya ketika perempuan Samaria ini sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, mengenal Mesias, kemudian dia memberitakannya kepada orang-orang di kotanya, sehingga orang-orang di kotanya pun percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, ya, jadi di sini kita akan melihat ada kesaksian orang yang sudah diberkati memberkati orang lain. Ya, di sini juga berbicara tentang kesaksian, tentang iman dan juru selamat dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, minimal 6 minggu kita akan bahas. Minimal ya, minimal 6 minggu. Jadi kalau misalnya hari ini bisa selesai, puji Tuhan. Kalau nggak bisa, berarti kita harus tambah 1 minggu lagi. Ya, demikian ini sekilas pendahuluan sekilas di dalam perikop-perikop yang akan kita bahas. Ya, jadi saya harap Bapak Ibu Saudara kau bisa konsentrasi karena bahan yang kita pelajari pada malam hari ini begitu padat. Ya, begitu padat. Saya berusaha untuk bagaimana meringkaskannya, tapi saya melihat semuanya penting, semuanya perlu. Ya, semuanya begitu bermanfaat. Oleh sebab itulah saya perlu untuk bagaimana Bapak Ibu Saudara konsentrasi penuh, ya, konsentrasi penuh di dalam pembelajaran pada malam hari ini. Kita akan membahas 6 ayat firman Tuhan terlebih dahulu. Ya, baik, kita mulai membahas Yohanes 4 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan 6 ayat ini terlebih dahulu. Ayo Bapak Ibu Saudara perhatikan kata-kata yang saya tekankan di dalam pembacaan ini. Yohanes 4 ayat 1 sampai 6. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Saya ulangi, ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Bapak Ibu Saudara, nanti ini sumur punya maksud yang sangat penting, ya. Ya, jadi nanti kita akan hubungkan dengan perjanjian lama. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Ya, jadi ini 6 ayat firman Tuhan yang sengaja saya potong di sini ya, karena cukup panjang sehingga kita tidak mungkin membahasnya cukup sekaligus ya. Jadi saya harus berusaha 6 ayat terlebih dahulu. 6 ayat ini pun menurut saya waktunya untuk kita 1,5 jam sepertinya juga kurang. Ya, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, saya mengharapkan kita konsentrasi penuh ya. Kalau bisa, jangan sambil nyetir ya, karena takutnya Anda juga banyak poin-poin yang tidak dapat ya. Baik, coba perhatikan pendahuluannya. Pernahkah kita merasa bahwa sebuah perjalanan biasa ternyata menjadi awal dari peristiwa yang mengubah hidup seseorang? Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita perhatikan, kadangkala dalam satu momen, satu waktu, itu mengubah kehidupan seseorang. Ya, jadi ini perlu diketahui bahwa dalam satu waktu itu begitu penting yang bisa mengubah seumur hidup seseorang. Oke? Dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 6, Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan dari Yudea menuju Galilea.
Sekilas ini hanyalah perpindahan tempat pelayanan. Namun di balik perjalanan itu Allah sedang mengatur sebuah perjumpaan ilahi yang akan mengubah hidup seorang perempuan Samaria, bahkan membawa satu kota kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, perhatikan di dalam perpindahan pelayanan Tuhan Yesus, di dalam perjalanan Tuhan Yesus itu saja pun bisa mentobatkan satu kota. Ya, jadi ini sesuatu yang luar biasa pelayanan Tuhan Yesus. Ya, pelayanan Tuhan Yesus sebelumnya dia sudah berhasil, dia sudah memiliki pengaruh yang luar biasa, tetapi oleh karena kondisi tertentu, peristiwa tertentu yang nanti kita akan sama-sama bahas, akhirnya Tuhan Yesus pindah pelayanan. Namun, belum sampai ke tempat yang baru di dalam ladang pelayanan, hanya di tengah jalan sekalipun, Tuhan Yesus sudah bisa mentobatkan satu kota. Ya, jadi nanti kita ini melihat ini sesuatu hal yang luar biasa, ya. Jadi perpindahan tempat di dalam pelayanan itu sesuatu yang biasa. Bahkan Tuhan Yesus juga berpindah-pindah tempat di dalam ladang pelayanannya. Bagian ini dimulai ketika Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi mulai memperhatikan perkembangan pelayanannya yang semakin besar. Jadi di sini memberitahu kepada kita juga tentang alasan daripada Tuhan Yesus pindah pelayanan. Alasan Tuhan Yesus pindah tempat pelayanan. Ya, karena itu ia meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Namun, Rasul Yohanes mencatat sesuatu yang menarik. Ia harus melintasi daerah Samaria. Bagi orang Yahudi, Samaria adalah daerah yang dihindari. Tetapi bagi Yesus ada jiwa yang harus dijangkau, ada hati yang harus dipulihkan, dan ada rencana Allah yang harus digenapi. Ya, jadi nanti kita akan melihat ada sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam perjalanan Tuhan Yesus yang harus melintasi daerah Samaria ini. Ketika tiba di Sikar, ya, daerah Samaria dekat sumur Yakub, Yesus yang letih oleh perjalanan duduk di tepi sungai pada pukul 12 siang. Pemandangan ini sangat mengharukan. Sang pencipta alam semesta duduk dalam kelelahan sebagai manusia sejati. Namun di balik keletihan itu ia sedang menantikan seseorang yang haus bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Perjumpaan yang akan terjadi beberapa saat kemudian bukanlah kebetulan, melainkan bagian daripada providensia Allah yang sempurna. Ya, jadi di sini kita akan melihat ada kedaulatan daripada Allah yang luar biasa terjadi. Ya, Yohanes 4 ayat 1-6 mengajarkan bahwa Allah bekerja melalui perjalanan biasa, perubahan rencana, bahkan kelelahan hidup ataupun kelemahan diri manusia. Apa yang tampak biasa di mata manusia seringkali merupakan bagian daripada rencana besar daripada Allah untuk menyatakan kasih karunia-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita akan melihat bagaimana meneladani pelayanan daripada Tuhan Yesus dan juga menginspirasi kehidupan kita. Ya, jadi hari ini kita akan melihat begitu banyaknya pembelajaran-pembelajaran. Nah, sebagai biasa kita akan mulai dengan pertanyaan pemicu, ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang akan merangsang kita untuk fokus memperhatikan, ya, pembelajaran kita pada malam hari ini. Pernahkah Anda mengalami pertemuan yang tampaknya kebetulan, tetapi kemudian Anda menyadari bahwa Tuhan sedang mengaturnya? Atau dengan kata lain, ini bukan kebetulan. Ini ada maksud Tuhan. Ada kedaulatan daripada Tuhan, ada providensia daripada Allah. Nah, ini nanti kita akan melihat, ya. Kita akan melihat. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang dapat kita pelajari dari Yesus yang tetap melayani meskipun ia sedang letih? Ingat loh, Tuhan Yesus 100% Allah, 100% manusia. Di dalam keletihan dia, kita bisa melihat bagaimana dia tetap melayani dan bagaimana bisa mempergunakan segala sesuatu untuk memberitakan Injil. Ya, jadi dengan kata lain kita akan melihat bahwa sekalipun Tuhan Yesus letih, dia sudah capek, bukan alasan bagi dia untuk tidak melayani. Ketiga, pernahkah Anda merasa sedang di tempat yang salah?
tetapi kemudian ternyata Tuhan memakai situasi itu memberkati orang lain. Ya, jadi kalau kita mengetahui Samaria itu bagi orang Yahudi adalah eh, tempat yang mungkin saja yang tidak boleh dimasuki, ataupun tempat yang dianggap hina, tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Ya, bagi orang Yahudi itu tempat yang tidak seharusnya dimasuki, tempat yang tidak layak untuk dimasuki, tetapi justru Tuhan Yesus memasuki di sana dan memberkati orang-orang di sana. Ya, kemudian yang keempat, seandainya Anda duduk di tepi sumur bersama dengan Tuhan Yesus pada hari itu, menurut Anda, apa yang paling mengesankan dari diri Tuhan Yesus? Ya, jadi melalui ini kita juga diingatkan, kira-kira kita membayangkan diri kita sebagai perempuan Samaria itu ketika berbicara dengan Tuhan Yesus, kira-kira hal apa yang paling mengesankan? Tapi ya, sebelum saya membahas, cobalah kita bayangkan posisi kita sebagai perempuan Samaria. Ya, sebenarnya gambaran daripada perempuan Samaria itu adalah gambaran diri kita di hadapan Tuhan. Nah, kita akan melihat tentang karya keselamatan daripada Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria itu. Sesungguhnya ini adalah pembelajaran rohani yang sangat penting tentang karya keselamatan daripada Allah kepada kita. Ya. Kemudian yang kelima, apakah saat ini saya sedang berada dalam sebuah perjalanan biasa yang sebenarnya sedang dipakai Tuhan untuk membawa saya kepada rencana yang lebih besar? Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berdoa supaya Tuhan juga memakai kita secara heran melakukan perkara-perkara besar. Tapi sesungguhnya yang Tuhan inginkan bukan melakukan perkara besar, tetapi setia pada perkara kecil. Kenapa? Karena perkara besar diberikan kepada mereka yang setia pada perkara kecil. Ya, oleh sebab itulah kita diingatkan bahwa perkara-perkara yang sederhana, perkara-perkara yang biasa sesungguhnya dapat Tuhan pakai untuk menggenapi karya Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Jadi beberapa prinsip-prinsip ini akan memicu kita, memotivasi kita melihat kebenaran yang sangat penting pada malam hari ini. Oke, baik, kita lanjutkan. Tiga ayat pembuka yang akan menjadi landasan eksegese kita. Kita akan membahas tiga ayat ini dulu. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Ya, Yohanes di sini adalah Yohanes Pembaptis. Ya, meskipun, nah ini ada maksud ini. Ya, di ayat kedua disampaikan meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Nanti kita akan melihat mengapa Tuhan Yesus tidak membaptis. Ada beberapa poin kebenaran yang perlu kita ketahui. Ayat ketiga, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ya, sekalipun ini sebuah perjalanan geografis yang menurut kita sederhana, tapi ini ada kebenaran yang sangat penting. Oke, nah kalau kita perhatikan di dalam ayat firman Tuhan ini, maka kita perlu mengetahui latar belakangnya. Bagi kita yang minggu-minggu yang lalu tidak mengikutinya, saya perlu menjelaskan terlebih dahulu ya beberapa hal latar belakang daripada Yohanes pasal 4 ini. Nah, kalau kita perhatikan konteks awal untuk memahami ayat ini, maka kita perlu mengetahui ada pelayanan bersamaan. Yaitu waktu itu Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis sama-sama aktif melayani. Mereka berseberangan saja. Ya, jadi dengan kata lain, waktu Yohanes Pembaptis membaptis dan juga Tuhan Yesus dan murid-muridnya pun membaptis dalam waktu yang bersamaan. Dan sebelumnya Yohanes Pembaptis juga memberikan kesaksian kepada murid-muridnya bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Dan bahkan membuat murid-muridnya juga menjadi pengikut Yesus Kristus. Jadi ini sesuatu yang luar biasa yang kita pelajari minggu yang lalu tentang kerendahan hati daripada Yohanes Pembaptis. Dan bahkan ketika Tuhan Yesus membaptis lebih banyak daripada Yohanes Pembaptis dan diketahui oleh murid-muridnya, dan murid-muridnya melapor kepada Yohanes Pembaptis, justru Yohanes Pembaptis mengatakan dia harus semakin kecil dan Tuhan Yesus harus semakin besar. Ya, jadi di sini kita bisa melihat
Yohanes Pembaptis tidak menganggap persaingan dengan pelayanan Tuhan Yesus. Kemudian, oleh karena itulah jumlah murid Tuhan Yesus bertumbuh pesat juga. Ya, karena kesaksian daripada Yohanes Pembaptis dan juga ditambahin murid-murid daripada Yohanes Pembaptis kepada Tuhan Yesus dan juga pengaruh itu juga tersebar, bahkan terjadilah pertumbuhan yang sangat pesat. Nah, hanya saja ketika pertumbuhan sudah sangat pesat itulah berita pelayanan Tuhan Yesus yang luar biasa itu sampai ke Yerusalem, sampai ke pemimpin-pemimpin agama, yaitu orang-orang Farisi di Yerusalem. Ya, jadi di sini ada sebuah alur cerita yang perlu kita ketahui tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Ya, karena ini sangat penting ya. Latar belakang ini sangat penting mendasari pembelajaran kita. Nah, sekarang kita akan melihat tentang Yohanes 4 ayat 1 ini. Nah, di dalam Yohanes 4 ayat 1 di sana dikatakan ketika Tuhan Yesus mengetahui, ya, artinya Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi sudah mengetahui pelayanan Tuhan Yesus lebih berhasil daripada pelayanan daripada Yohanes Pembaptis. Kata mengetahui di sini adalah mengetahui dengan pasti. Ini bukan kira-kira. Ini bukan Tuhan Yesus mendengar kabar angin, bukan. Tetapi Tuhan Yesus menyadari sepenuhnya bahwa orang-orang Farisi itu sudah mendengar ya apa yang dilakukan dan apa yang dialami di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini juga memberikan kepada pemahaman kepada kita tentang pemahaman teologi tentang Yesus itu Maha Tahu. Pengetahuannya aktif, bukan sekedar reaktif terhadap laporan. Dia bukan hanya mendengar, tetapi sesungguhnya dia mengetahui secara pasti informasi yang terjadi. Oke. Nah, kemudian orang-orang Farisi telah mendengar. Nah, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang sangat berpengaruh. Mereka kelompok religius. Mereka adalah ahli Taurat dan pemimpin spiritual bangsa. Nah, berita tentang Yesus sudah mencapai ke pusat kekuasaan agama di Yerusalem. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam konteks ayat firman Tuhan selanjutnya, maka kita akan melihat bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat inilah mereka orang-orang yang beragama, tetapi orang yang paling iri hati terhadap perkembangan pelayanan daripada Tuhan Yesus. Ya, jadi ini akan kita butuh bahwa ayat-ayat selanjutnya akan memberitahu kepada kita orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini siapa dan mengapa akhirnya Tuhan Yesus harus meninggalkan ladang pelayanannya sebelumnya. Kemudian di dalam kalimat memperoleh, ya, bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Ini dalam bahasa aslinya ini mempunyai arti bahwa Tuhan Yesus memperoleh itu merupakan hasil usaha aktif daripada Tuhan Yesus untuk menjadikan seseorang menjadi murid Tuhan Yesus. Ya, jadi ini artinya apa? Bahwa menjadi murid Tuhan Yesus pada waktu itu bukanlah kebetulan, tetapi merupakan usaha aktif daripada Tuhan Yesus yang menjadikan seseorang menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi pertumbuhan yang terjadi pada waktu itu adalah pertumbuhan yang bukan alami, bukan kebetulan, tetapi hasil daripada pelayanan Tuhan Yesus, hasil daripada pengajaran Tuhan Yesus, hasil daripada kesaksian Tuhan Yesus, ataupun dengan kata lain, hasil daripada jerih lelah daripada Tuhan Yesus. Ya, jadi kita perlu mengetahui pemahaman-pemahaman ini, dan kita butuh juga bahasa aslinya untuk memperlengkapi kita mengerti ayat ini. Nah, dari pemahaman ini maka kita akan melihat kebenaran, ya, kebenaran-kebenaran yang dapat memperlengkapi kita. Ada 4 kebenaran teologi dari kemahatauan Kristus, yaitu yang pertama, Allah Maha Tahu. Ketika kita mengerti bahwa Allah Maha Tahu, Dia mengetahui segala sesuatu bahkan yang belum terjadi. Nah, ketika kita mengetahui bahwa Allah itu Maha Tahu dan mengetahui apa yang akan terjadi, maka kita tidak perlu cemas. Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu juga takut.
Ya, sama seperti Tuhan Yesus, dia maha tahu. Dia tahu bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat memusuhinya. Ya, sehingga ya Tuhan Yesus hanya meninggalkan tempat itu. Demikian juga seringkali kita mungkin cemas ya untuk sesuatu yang terjadi, seseorang yang mengancam kita. Tapi kalau kita mengetahui bahwa Allah juga mengetahui dan Allah Maha Tahu dan Allah yang memelihara hidup kita, maka sesungguhnya kita juga tidak perlu khawatir berlebihan ya dalam hal ini ya. Kemudian kalau kita melihat lagi kebenaran kedua bahwa hati manusia cenderung menilai dari angka, bukan kebenaran. Ya, kalau kita bisa melihat orang Farisi itu memperhatikan, bukan memperhatikan pengajaran Tuhan Yesus, bukan menyaksikan mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, bukan melihat betapa banyak orang-orang bertobat, tetapi justru yang mereka perhatikan adalah jumlah pengikut. Mengapa yang mereka perhatikan adalah jumlah pengikut? Karena mereka melihat pertumbuhan pelayanan Tuhan Yesus itu merupakan ancaman bagi mereka. Pengaruh Tuhan Yesus telah mengalahkan pamor mereka. Jangan-jangan mereka nanti juga menjadi tidak ada lagi yang percaya kepada mereka ataupun menjadi pengikut mereka. Oleh sebab itulah yang membuat mereka merasa takut. Ya, jadi sesungguhnya disinilah kehidupan daripada orang berdosa. John Calvin mengatakan hati manusia adalah pabrik berhala yang tidak pernah berhenti menghasilkan pengganti Allah. Dengan kata lain apa? Manusia ingin menjadi Allah. Mereka lebih memperhatikan posisi mereka daripada mengenal Mesias yang ada di depan mereka. Jadi ini sesuatu yang sangat tragis sekali. Mereka bukan memperhatikan pengajaran Tuhan Yesus, bukan melihat bukti mujizat Tuhan Yesus yang nyata, bukan melihat betapa banyak orang-orang bertobat, tapi justru mereka melihat sudah banyak loh pengikut daripada Tuhan Yesus, sehingga mereka menjadi takut kehilangan pengikut, kehilangan pengaruh. Nah, itu yang membuat mereka iri hati, ya. Nah, inilah kebenaran ketiga, iri hati adalah bibit kejahatan. Ya, kita bisa melihat bahwa keberhasilan pelayanan daripada Tuhan Yesus sebenarnya tidak memberikan dampak yang positif bagi orang Farisi. Justru keberhasilan pelayanan Tuhan Yesus memberikan dampak negatif bagi orang-orang Farisi. Munculnya iri hati, munculnya kecemburuan, dan akhirnya nantinya mereka merencanakan pembunuhan pada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang patut kita pahami. Bahwa ketika kita tidak bisa mengontrol iri hati kita, kecemburuan hati kita, maka bisa menghasilkan kejahatan yang lebih parah. Ya, kejahatan iri hati mungkin dianggap sesuatu yang kecil, tetapi sesungguhnya dari yang kecil itulah yang bisa menghasilkan kejahatan yang luar biasa. Jadi ini sesuatu yang patut kita perhatikan di dalam kehidupan kerohanian kita. Jangan bermain-main dengan dosa sekecil apapun. Kemudian di dalam kebenaran yang keempat, kita bisa melihat di sini juga kita bisa melihat bahwa sesungguhnya di dalam pelayanan kerajaan Allah, dalam memperluas kerajaan Allah, sesungguhnya tidak ada persaingan. Kalau kita memperhatikan baik-baik, pelayanan Yohanes Pembaptis dan pelayanan Tuhan Yesus, sekalipun mereka bersama-sama melayani di waktu yang sama, Yohanes Pembaptis tidak menganggap pelayanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu sebuah persaingan. Tuhan Yesus pun dan murid-muridnya tidak menganggap pelayanan daripada Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya adalah sebuah saingan. Bukan. Bahkan Yohanes Pembaptis menganggap bahwa ia harus Tuhan Yesus harus makin besar dan ia harus makin kecil. Jadi ini sebuah pemahaman yang harus kita ketahui bahwa di dalam ladang pelayanan, kalaupun kita melihat gereja tertentu itu maju, gereja tertentu itu diberkati Tuhan, kita jangan menganggap itu sebuah persaingan ataupun kita iri terhadap mereka. Ini sesuatu hal yang patut kita pahami. Ya, tadi sebelum saya mengajar, saya terima sebuah video, ya, video daripada salah seorang ya jemaat saya. Kemudian dia mengatakan, ya, di dalam video tersebut, jangan lagi engkau mengatakan mengambil domba daripada gereja lain. Ya, kenapa? Intinya begini loh, kalau kamu mengatakan jangan ambil domba daripada gereja lain, numpang tanya, di gerejamu ada nggak domba-domba dari gereja lain?
Seringkali kita mau mengambil domba dari gereja lain, tetapi tidak mengharapkan domba gereja sendiri pindah ke gereja lain. Ini sesuatu yang lucu. Ya, jadi ini sesungguhnya di dalam video itu mengatakan bahwa sesungguhnya perhatikan domba-dombamu. Kalau bukan milikmu, dia tidak akan menjadi milikmu. Oke, dan ingat, itu semua adalah domba-dombanya Kristus, bukan domba-dombanya engkau, gitu loh. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini juga mengingatkan kepada kita. Ketika saya tadi mendengar secara sekilas, wah, ini ada benarnya juga. Ya, seringkali kita selalu mengatakan jangan ambil domba gereja lain. Tetapi numpang tanya, domba gereja lain kalau ke gereja dia mau nerima tidak? Dia juga terima, dia juga atestasi. Ya kan, dia juga atestasi bahkan mengumumkannya kan Bapak Ibu Saudara. Jadi ini sesuatu yang juga patut kita sama-sama pahami bahwa domba-domba itu adalah domba-dombanya Kristus. Ya, jangan ada persaingan, jangan ada iri hati. Jadi ini sebuah pembelajaran bagi kita, ya. Ini pembelajaran bagi kita di dalam Yohanes 4 ayat 1. Nah, sebagai aplikasinya, Tuhan Yesus mengetahui ketika difitnah ataupun diabaikan, ingatlah Tuhan tahu. Serahkanlah kepada hakim yang maha tahu tanpa cemas. Maksudnya apa? Jangan kita menghakimi. Kemudian Farisi terpaku pada angka. Jadi kita juga harus evaluasi diri. Janganlah kita juga terpaku kepada angka. Ya, tetapi coba perhatikan di dalam kesetiaan kita pada firman Tuhan. Minggu-minggu yang lalu kita juga sudah sama-sama diingatkan. Jangan hanya prioritas pada kuantitas, tetapi kualitas kerohanian kita. Kemudian kita diingatkan juga, iri hati akan melahirkan kejahatan. Oleh sebab itu apa? Kita harus hati-hati. Jangan menganggap ini iri hati adalah hal-hal yang sederhana, hal yang sepele. Justru orang-orang Farisi bermula daripada iri hati dan cemburu itulah akhirnya mereka membunuh Tuhan Yesus. Ya, dan ingat, di gereja ataupun tempat kerja jangan jadikan sesama pekerja Tuhan, pelayan Tuhan sebagai saingan. Kita sama-sama adalah satu tubuh untuk memuliakan Kristus. Ya, jadi ini sesuatu yang pembelajaran rohani yang penting di dalam Yohanes 4 ayat 1. Sebagai kesimpulan pembelajaran kita di dalam Yohanes 4:1, Kristus adalah Tuhan yang Maha Tahu, hati manusia berdosa perlu dijaga. Kemudian pertumbuhan bukanlah ancaman, melainkan karya Allah. Ya, dan kita harus ingat, lakukan apa yang kita bisa lakukan, dan pertumbuhan itu adalah dari Tuhan. Dan kita harus mengerti hal yang demikian. Ya, dan juga kita harus ingat seruan daripada Yohanes Pembaptis, ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Dan inilah ukuran keberhasilan daripada pelayanan kita. Yaitu apa? Meninggikan Kristus, bukan meninggikan kita ataupun diri sendiri. Baik, Bapak Ibu Saudara, ini di dalam ayat yang pertama. Nah, kemudian kalau kita memperhatikan di dalam ayat kedua, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ini adalah sebuah koreksi sejarah yang disengaja. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di dalam ayat pertama, penulis ataupun Rasul Yohanes mencatat bahwa Tuhan Yesus memperoleh dan membaptis murid lebih banyak. Nah, di ayat kedua ini, Yohanes Pembaptis tidak mau supaya pembaca salah mengerti bahwa yang membaptis itu sesungguhnya bukanlah Tuhan Yesus. Ya, jadi di sini ada sebuah koreksi supaya para pembaca jangan salah mengerti. Yang mana di dalam ayat pertama mengatakan bahwa Tuhan Yesus membaptis sudah melampaui ataupun melebihi baptis murid-murid daripada Yohanes Pembaptis. Jadi di sini memberikan sebuah koreksi, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ini menunjukkan sebuah ketelitian ataupun kehati-hatian daripada Injil Yohanes. Ia tidak mau pembaca memiliki pemahaman yang keliru tentang metode pelayanan Yesus Kristus. Lebih dari sekedar koreksi fakta, ayat ini juga sesungguhnya memiliki makna teologia yang penting untuk sama-sama kita pelajari. Mengapa Tuhan Yesus tidak membaptis secara langsung? Jadi kalau kita memperhatikan, minimal ada 5 alasan teologia mengapa Tuhan Yesus tidak membaptis. Yang pertama,
untuk menghindari kesalahpahaman tentang statusnya. Ya, saya jelaskan secara sederhana. Jika Tuhan Yesus membaptis secara langsung, orang-orang pada zaman itu akan menganggap baptisan Tuhan Yesus lebih sakti atau lebih tinggi, lebih rohani daripada baptisan Yohanes. Dan hal ini akan menimbulkan sektarianisme ataupun pengelompokan, ya, pengelompokan. Kemudian, mengapa Tuhan Yesus tidak membaptis? Ini membedakan pelayanan Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis dikenal sebagai pembaptis, Yohanes Pembaptis. Tugas utamanya membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Sementara Tuhan Yesus dengan misi yang jauh lebih besar. Dia adalah korban penebus dosa, dia bangkit dari kematian, dan dialah yang membaptis secara Roh Kudus atau membaptis Roh Kudus dengan Roh Kudus. Ya, jadi di sini ada perbedaan penjelasan bahwa kenapa Tuhan Yesus tidak membaptis. Kemudian yang ketiga, melatih murid-murid dan mempersiapkan murid-murid. Tuhan Yesus adalah guru agung yang melatih murid-muridnya dengan memberi mereka tanggung jawab yang nyata untuk membaptis. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sedang mempersiapkan mereka juga untuk melaksanakan amanat agung. Ya, di dalam Matius 28 ayat 19, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Ya, jadi tindakan membaptis adalah pelayanan publik untuk melatih murid-murid untuk melakukan menaati amanat agung. Kemudian yang selanjutnya, yang D, menekankan bahwa baptisan air bukanlah pusat daripada Injil atau pusat daripada kehadiran Dia. Baptisan air adalah tanda lahiriah, sedangkan realitas yang terpenting adalah iman pada Yesus Kristus dan baptisan Roh Kudus. Ya, kalau kita memperhatikan baik-baik, Rasul Paulus pernah mengatakan sebuah kalimat, Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Di sini berbicara tentang prioritas. Namun jangan salah mengerti. Ini bukan berarti bahwa baptisan itu tidak penting. Tetapi baptisan bukanlah sumber keselamatan. Dan keselamatan kita mengerti adalah anugerah yang daripada Allah melalui iman. Yesus tidak ingin orang-orang terpaku pada ritual air, melainkan pada diri Yesus Kristus. Jadi di sini antara ritual dan pribadi Yesus Kristus, ya. Jadi di sini harus bisa dibedakan. Kemudian yang kelima, mengajarkan kerendahan hati daripada Yesus Kristus ataupun Mesias itu sendiri. Yesus yang setara dengan Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, dia mengosongkan dirinya, ya, termasuk dari hak prerogatif yang harusnya bisa membaptis, tapi dia tidak membaptis, tetapi membiarkan murid-muridnya yang tidak terkenal itu untuk melakukannya. Dan inilah kerendahan hati daripada Mesias ataupun Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, minimal ada 5 alasan mengapa Tuhan Yesus tidak membaptis. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak mengharapkan kalian menghafal, ya, menghafal ataupun mengingat ya 5 hal ini. Tidak perlu. Cari satu saja. Dari 5 ini dapat satu saja Anda sudah bisa menjawab, ya, mengerti mengapa Tuhan Yesus tidak membaptis. Ya, jadi minimal kalau bisa mengingat 5 ya bagus. Tapi kalau nggak bisa ya cuma 1 atau 2 sudah cukup lah. Ya, jadi minimal kita sudah punya satu gambaran mengapa Yesus tidak membaptis. Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang juga perlu kita pahami. Yang membuat baptisan sah itu dilakukan sesuai dengan perintah Kristus. Menggunakan tanda yang ditetapkan oleh Allah di firman Allah, yaitu air, dan dilaksanakan dalam nama Allah Tritunggal. Ya, jadi ini 3 prinsip yang harus kita ketahui. Iman kita tidak boleh bergantung pada kualitas manusia yang melayani, melainkan pada kesetiaan Allah yang bekerja melalui sarana yang telah Ia tetapkan. Dengan kata lain, bahwa sesungguhnya di dalam pelayanan khususnya baptisan, bukan siapa yang membaptis itu yang perlu kita ketahui, ya, tetapi ketaatan kita di dalam melaksanakan, ya, atau menerima apa yang firman Tuhan nyatakan itu jauh lebih penting, ya, khususnya berbicara tentang baptisan. Nah, kesimpulannya Yohanes 4:2 mungkin hanya sepenggal kalimat di antara narasi yang panjang, namun isinya sangat dalam. Ya, tadi kita bisa melihat cukup pendek, hanya memberitahu pada kita bahwa Tuhan Yesus tidak membaptis, tapi murid-muridnya.
Nah, di sini memberitahu pada kita baptisan tidak menyelamatkan. Kristuslah yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita adalah pribadi Yesus, bukan ritualnya. Oleh sebab itu, jangan pernah menggantungkan keselamatan pada ritual atau manusia. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu berdebat Anda baptis selam atau baptis percik. Anda dibaptis di kolam renang ataupun di Sungai Yordan. Nggak perlu diperdebatkan demikian. Kenapa? Karena yang menyelamatkan kita adalah pribadi Yesus Kristus. Bukan ritualnya. Bukan tempatnya, bukan caranya. Oke? Allah berkenan memakai manusia sebagai alat pekerjaannya. Ini adalah kehormatan yang luar biasa, tapi kita hanyalah alat, bukan sumber berkat. Ketika Allah memakai kita pelayanan, Tuhan Yesus mempercayakan murid-muridnya untuk membaptis. Kita ini hanya sebagai alat. Kita adalah murid Kristus hanya sebagai alat. Kita harus ingat, kita tidak boleh merebut kemuliaan daripada Allah di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Kemudian pelayanan harus menghasilkan kemuliaan bagi Kristus, bukan kemuliaan bagi diri sendiri. Keempat, kuasa sakramen berasal dari Allah, bukan dari pelayannya. Karena itu iman kita tetap kokoh meskipun pelayanan kita tidak sempurna. Misalnya seorang pendeta yang membaptis kamu, tiba-tiba pendeta itu ambil alih, maksudnya murtad, tidak lagi jadi pendeta, ya, bahkan meninggalkan agama Kristen. Apakah baptisanmu tetap sah? Jawabannya tetap sah. Ya, jadi ini harus kita ketahui bahwa kuasa sakramen itu berasal daripada Allah, bukan daripada pribadi pelayan yang mengadakan sakramen. Ya, jadi ini harus kita pahami juga ya. Kristus sedang mempersiapkan gerejanya atau pribadi ataupun umatnya untuk melanjutkan misi Injil hingga ke ujung bumi. Ya, jadi di sini kita juga akan melihat pelayanan misi di dalam pelayanan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 4 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat kedua ini minimal ada beberapa poin-poin yang penting, kebenaran-kebenaran yang penting yang bisa kita sama-sama pelajari, ya. Maafkan hari ini saya agak lebih cepat ya, agak lebih cepat dari biasanya karena pembelajaran hari ini sangat padat ya. Saya takut nanti 6 ayat ini tidak sempat ya. Kemudian ayat ketiga. Nah, ayat ketiga ini juga sesuatu yang penting ya, yang untuk kita sama-sama pahami ya. Kalau kita perhatikan ayat ini merupakan kelanjutan daripada ayat 2 ayat di atas. Ayat pertama, Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar tentang perkembangan pelayanannya yang pesat. Ayat kedua, penulis Injil mengoreksi kesalahpahaman bahwa Yesus sendiri yang membaptis. Sesungguhnya yang membaptis adalah murid-muridnya. Dan ayat ketiga, berdasarkan pengetahuan itulah Yesus mengambil tindakan tegas. Ia meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Nah, perhatikan baik-baik. Ini ayat sangat pendek. Ia meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Nah, kalau kita perhatikan Yudea di bawah, Galilea di atas. Perhatikan lihat petanya di sini ya. Yudea di bawah, Galilea di atas. Samaria di tengah. Nah, yang Tuhan Yesus lakukan Yudea, Samaria, Galilea. Dia jalan lurus. Dia sengaja masuk ke Samaria. Yang seharusnya nanti kita akan melihat, yang seharusnya biasanya orang-orang beranjak dari Yudea ke Galilea, mereka tidak mau melewati Samaria. Tetapi mereka sengaja berputar lebih jauh. Nah, hari ini kita akan melihat Tuhan Yesus dalam hal ini, kalau kita perhatikan baik-baik, dia meninggalkan Yudea ke Galilea. Ini bukan karena Tuhan Yesus takut. Tetapi Tuhan Yesus berusaha menghindari konflik yang belum waktunya. Karena saatnya belum tiba. Ingat baik-baik ya. Tuhan Yesus tahu waktunya tiba. Atau dengan kata lain, ada waktu Tuhan. Ada waktu yang dia mengerti. Untuk menderita, ada waktu dia tahu waktunya untuk dibunuh. Tetapi Tuhan Yesus berusaha menghindari Yudea dan kembali ke Galilea. Itu bukan karena takut, tetapi untuk menghindari konflik yang belum waktunya. Kemudian yang kedua, ia rela meninggalkan Yudea, yang mana waktu itu pelayanannya berhasil. Dia meninggalkan popularitas. Demi apa? Misi daripada Allah Bapa terjadi.
Oke, kemudian dia meninggalkan Yudea ke Galilea. Dia dengan demikian sengaja membangun ataupun membuka jalur misionaris, misiologis, jalur penginjilan, yaitu apa? Ke Samaria. Ya, jadi di sini kita bisa melihat minimal pelayanan daripada Tuhan Yesus yang meninggalkan Yudea ini ada tiga hal. Ya, nah dari sini kita bisa melihat secara sekilas ada apa? Ada pemahaman kebenaran teologi ya tentang pergeseran tempat pelayanan. Jadi Bapak Ibu Saudara ini juga menjadi pembelajaran bagi kita ya bahwa pergeseran tempat pelayanan, perpindahan tempat pelayanan ini bukan sesuatu yang tabu. Tetapi justru ini punya landasan Alkitab yang cukup penting untuk kita sama-sama pahami. Nah, kalau kita perhatikan, ada 5 kebenaran atau yang mendasari kita untuk menggeser ataupun memindah tempat pelayanan kita. Yaitu yang pertama, Kristus hidup dalam kedaulatan waktu Allah. Segala sesuatu di dalam kehidupan Yesus Kristus itu memiliki jadwal atau dalam tanda petik waktunya Allah. Bukan dari tekanan manusia. Jadi bukan oleh karena tekanan daripada orang Farisi, maka Tuhan Yesus pindah, bukan. Tapi Tuhan Yesus tahu saatnya belum tiba, ya. Kemudian menghindari bahaya bukan berarti kurang beriman. Tetapi disinilah kita bisa melihat Tuhan Yesus tidak mencari konflik, Tuhan Yesus tidak memprovokasi murid-muridnya, dan Tuhan Yesus juga tidak mempercepat penderitaannya sebelum waktunya. Dari sini kita bisa melihat ada hikmat daripada Tuhan Yesus menghindari bahaya yang ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini bukan berarti kita sebagai pengikut Kristus kalau sudah tahu bahaya, kita mengatakan kita beriman, kita mau berkorban bagi Kristus, kita mau memikul salib, kita mau siap menderita sehingga kita tidak tidak menghindari penderitaan yang ada. Ya, kecuali penderitaan itu tidak bisa dihindari, maka kamu harus menghadapinya. Tapi kalau penderitaan bisa dihindari, ya berusahalah menghindarinya. Ini berbicara Pak tentang hikmat Allah. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya, nah, kemudian kebenaran yang ketiga, perpindahan tempat pelayanan ini bukan sebuah kemunduran ataupun bukan sebuah kegagalan. Ya, perpindahan tempat pelayanan ini bukan kemunduran, bukan juga kegagalan. Ketika Tuhan Yesus meninggalkan Yudea, Tuhan Yesus tidak sedang mundur di dalam pelayanan, sebaliknya dia sedang bergerak menuju ladang pelayanan yang baru, yaitu di Samaria, Galilea dan Samaria. Banyak orang mengira bahwa perpindahan itu oleh kemunduran, kegagalan, ataupun kekalahan. Namun dalam kerajaan Allah, perpindahan seringkali merupakan strategi daripada Allah. Oke, kita bisa melihat di dalam toko-toko Alkitab, Yusuf dijual ke Mesir. Ya, kemudian akhirnya bagaimana kehadirannya di Mesir itu bisa menyelamatkan umat Tuhan. Musa melarikan diri ke Midian, 40 tahun di padang gurun. Justru di masa padang gurun itulah dia dipersiapkan menjadi seorang pemimpin yang tangguh, yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Elia yang baru saja mengalahkan nabi-nabi palsu, akhirnya dia bersembunyi. Ya, dia diasingkan. Namun dia dipelihara juga oleh Tuhan. Kemudian Paulus dipenjara di Roma. Ya, dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi kenapa dikungkung di dalam penjara? Dihambat di dalam penjara. Justru di dalam penjara itulah dia bisa memberitakan Injil kepada para pejabat istana raja. Di dalam penjara itulah dia bisa menuliskan surat-surat yang menjadi kitab suci sampai sekarang ini. Yaitu kita sudah sama-sama bahas di dalam khotbah kita minggu yang lalu. Kemudian kebenaran yang keempat, perpindahan tempat pelayanan ini, kita bisa melihat ada providensia Allah. Secara manusia, keputusan meninggalkan Yudea tampak seperti keputusan yang biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita memperhatikan tentang pemahaman dari sudut pandang Allah, ini semua tidak kebetulan. Di sini ada yang mengatur. Pertemuan yang mengubah hidup seseorang dan juga menyelamatkan sebuah kota yang ada di Samaria. Jadi di sini juga berbicara tentang kedaulatan Allah yang menciptakan dunia, yang memelihara, yang mengatur, yang mengarahkan seluruh peristiwa. Untuk apa? Menggenapi tujuan daripada Allah.
Jadi di sini kita bisa melihat bahwa tidak ada perjalanan yang kebetulan, tidak ada pertemuan yang kebetulan, tidak ada perubahan rencana yang kebetulan. Semuanya berada di dalam tangan Allah yang berdaulat. Nah, ini berbicara tentang providensia Allah. Ya. Kemudian yang kelima, kalau kita melihat perpindahan tempat ini juga adalah anugerah. Ini adalah inisiatif anugerah di mana Yesus Kristus selalu bergerak. Tujuannya apa? Mencari yang hilang. Mencari yang hilang inilah anugerah. Yesus yang pergi, ini adalah apa? Kristus yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia meninggalkan Yudea bukan untuk beristirahat, ya. Jadi Tuhan Yesus pergi meninggalkan Yudea bukan untuk meninggalkan kenyamanan lalu untuk beristirahat, bukan. Tapi justru juga untuk melanjutkan misi penyelamatannya. Ia akan bertemu dengan seorang perempuan Samaria yang hidupnya dalam dosa, yang dikucilkan oleh masyarakat, yang memiliki pemahaman agama yang berbeda dan keliru, dan bahkan di sini kita bisa melihat orang-orang yang demikian inilah yang membutuhkan juru selamat. Namun, sebelum perempuan itu mencari Tuhan Yesus sendiri yang terlebih dahulu bergerak mencari dia. Jadi inilah yang apa Alkitab katakan. Nanti kita bahas dalam Yohanes pasal 15, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi di sini berbicara tentang apa? Umat pilihan Tuhan. Hari ini kita bisa percaya pada Tuhan, bukan karena kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Ya, jadi di sini pemahaman-pemahaman teologia yang harus kita pahami sesuai dengan apa yang firman Tuhan nyatakan. Jadi minimal ada 5 kebenaran teologia tentang perpindahan tempat pelayanan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya membahas ini, saya sendiri juga sangat diberkati. Bahwa perpindahan tempat di dalam ladang pelayanan itu ada maksud Tuhan. Sekalipun bukan kita sendiri yang mau, tetapi ketika kita dipaksa untuk pindah dan kita melakukannya dan melanjutkannya dan kita melihat bagaimana cara Tuhan memberkati kita, kita patut bersyukur. Dan hari ini saya berani dengan semangat, bahkan dengan yakin akan kebenaran firman Tuhan ini bisa disampaikan. Kenapa? Inspirasi-inspirasi daripada pengalaman rohani dalam kehidupan saya yang diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan inilah membuat hari ini saya berani men-sharingkan bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya juga rindu Bapak Ibu Saudara yang mengerti firman Tuhan pada malam hari ini, Anda juga tidak perlu khawatir bahwa landasan firman Tuhan itu menopang kita untuk berjalan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sekalipun mungkin manusia tidak setuju dengan cara kita, tapi kita lebih memilih apa yang Tuhan inginkan daripada apa yang manusia inginkan. Oke, nah sebagai aplikasi praktis di dalam kehidupan kita, kita harus mengerti ada waktu Allah. Jangan kita juga sengaja mencari penderitaan kalau belum waktunya. Oke. Kemudian kita harus melihat, berusaha menghindari bahaya. Ini bukan berarti kurang beriman, ya, tetapi ini adalah hikmat. Perpindahan bukan berarti kemunduran, sadar akan providensia Allah. Kita juga harus mengerti akan hal ini, ya. Mengambil langkah pengamanan saat bahaya adalah wujud hikmat, bukan ketakutan. Dan kita juga harus mengerti ada strategi ilahi. Perpindahan tempat itu ada maksud Tuhan. Di ladang yang baru kita boleh dipakai Tuhan, lebih heran lagi, ya. Kemudian kita menyadari ada providensia daripada Allah. Kita ini hanya alat di tangan Allah, ya. Oleh sebab itu kalau kita mengerti bahwa kita ini adalah alat di tangan Allah, kita jangan diam. Kita harus melakukan apa yang bisa kita lakukan, menaati apa yang firman Tuhan nyatakan. Oke, Yohanes 4 ayat 3 sebagai kesimpulan mengingatkan kita Kristus hidup dan melayani menurut waktu Allah. Hikmat dalam menghindari konflik yang tidak perlu bukanlah tanda kurang iman. Tuhan tetap fokus pada misinya meskipun situasi berubah. Ya, perpindahan bukan kemunduran tapi strategi untuk menjangkau lebih banyak jiwa. 4, di balik setiap perpindahan dan perubahan terdapat providensia Allah. Ya, tidak ada kebutuhan bagi anak-anaknya. Kemudian Kristus selalu bergerak mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Ya, ia tidak pernah diam, ia selalu melangkah menjangkau yang hilang. Jadi ini ada sesuatu pemahaman yang kita sama pahami di dalam ayat ketiga, Yohanes 4 ayat 3. Saya kesimpulan
beristirahat dalam kedaulatannya. Pertumbuhan rohani adalah karya mutlak Allah. Jangan merespon keberhasilan orang lain dengan kecurigaan. Kristus memegang kendali atas ancaman, memakai kita sebagai alatnya dan mengatur setiap langkah kita demi kelancaran misi Injilnya. John Calvin mengatakan tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi secara kebetulan. Semuanya diatur oleh tangan Allah yang penuh hikmat. Saya selalu katakan, apapun yang terjadi di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, Tuhan pasti punya cara. Ya, kalaupun sekalipun kita salah melangkah, tetapi kita niatnya adalah taat, Tuhan sanggup untuk meluruskan jalan kita. Asal kita mau taat, kita mau setia pada Tuhan. Ya, ketika kita taat dan menghadapi kondisi yang bagaimanapun juga, percayalah, ada maksud Tuhan yang indah di balik itu semua. Ya, jadi prinsip-prinsip di dalam pelayanan ini kita pegang sehingga menghibur, menguatkan kita dalam menghadapi segala sesuatu. Oke, Bapak Ibu Saudara, ini kita sudah masuki di dalam ayat ketiga. Sekarang kita akan masuk ke dalam ayat keempat. Ya, ayat keempat, kalimatnya juga pendek. Ia harus melintasi daerah Samaria. Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, di dalam gambar ini, tadi saya sudah jelaskan, Yudea, Samaria, Galilea. Ya, memang Tuhan Yesus harus melewati Samaria ke Galilea. Ini bukan karena jalannya pendek, bukan. Ya, bukan karena jalannya pendek, tetapi ada misi yang harus digenapi. Sedangkan orang-orang Yahudi biasanya mereka jalan lebih jauh, keliling ke Galilea. Mereka tidak mau lewat ke Samaria. Ya, jadi di sini perbedaannya. Ya, ada perbedaannya. Jadi kalau yang Tuhan Yesus lakukan rute tengah, tetapi yang orang-orang Yahudi biasa lakukan rute timur. Ya, mereka menghindari orang-orang Samaria. Ya, jadi ini sesuatu yang menjadi perbedaan. Ya, ini sebuah gambaran yang harus kita sama-sama perhatikan. Kenapa? Nanti kita akan sama-sama pelajari mengapa Tuhan Yesus, mengapa orang-orang Yahudi jalan berputar. Nanti kita juga akan sama-sama melihat. Nah, kata harus di sini, ini juga memiliki pemahaman. Kalau kita perhatikan beberapa ayat-ayat Alkitab, Yohanes 3:14, anak manusia harus ditinggikan. Ya, makna keharusan di sana adalah kematian di atas kayu salib. Yohanes 4:24, harus menyembah dalam roh. Ini keharusan dalam ibadah sejati. Yohanes 9:4, aku harus mengerjakan pekerjaan. Ini keharusan misi daripada Allah. Yohanes 10:16, aku harus membawa mereka. Ini keharusan menjangkau non-Yahudi. Yohanes 12:34, anak manusia harus ditinggikan. Ini adalah apa? Keharusan kemuliaan. Yohanes 20:9, ia harus bangkit. Ini adalah keharusan di dalam kebangkitan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat kata harus di sana itu punya maksud di dalamnya. Ya, keharusan yang berasal dari kehendak Bapa sejak kekekalan. Jadi bukan terjadi secara kebetulan, ya, tetapi punya maksud di dalamnya. Nah, kemudian kita lihat lagi mengapa keputusan ini merupakan keputusan yang revolusioner. Nah, ini perlu kita ketahui kenapa orang-orang Yahudi selama ini memusuhi orang Samaria. Karena penduduk Samaria itu kawin campur, ya, sehingga mereka dianggap tidak murni lagi, ya, mereka dianggap orang sempalan, ya. Kemudian agama mereka juga punya perbedaan. Mereka membangun kuil saingannya di Gunung Gerizim, ya, sehingga nanti kita akan melihat dalam percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria itu ada perbedaan tempat. Kemudian permusuhan. Nah, dipandang orang Yahudi yang saleh rela memutar jauh, ya, agar tidak menginjak tanah Samaria, ya. Kemudian penghinaan. Ya, kalau kita perhatikan, daerah Samaria itu biasa dianggap sebagai daerah yang hina. Yesus pernah dihina, disebut sebagai orang Samaria, ya, dan bahkan dianggap orang yang kerasukan setan. Jadi di sini ada latar belakang, ya, sedikit latar belakang kenapa orang-orang Yahudi membenci orang Samaria. Nah, kalau kita memperhatikan baik-baik, perempuan Samaria ini bagi orang Yahudi itu orang yang mungkin dihina, bukan hanya dia adalah perempuan, bukan karena dia orang berdosa, dia juga orang Samaria. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik, perempuan Samaria itu punya banyak alasan
punya banyak alasan dihina, punya banyak alasan untuk dijauhi, punya banyak alasan untuk dibuang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah gambaran kasih Tuhan yang luar biasa kepada manusia yang berdosa sehina apapun. Tuhan Yesus datang mencari, ya. Sekalipun dibenci, sekalipun dimusuhi oleh bangsa Yahudi, Tuhan Yesus tidak membencinya. Ya, kita seringkali terjadi adalah gini. Kita melihat seseorang dimusuhi, kita juga ikut memusuhi, padahal orang itu tidak bersalah dengan kita. Kita juga ikut memusuhi dia. Ya, kadang-kadang saya juga heran juga ya, ada orang juga memusuhi saya tanpa sebab. Oleh karena apa? Karena orang-orang tertentu memusuhi saya, orang-orang lain juga ikut memusuhi saya. Saya juga kadang-kadang heran. Dulu sama saya dekat sekali, bahkan saya sering membantu dia, mendoakan dia, bahkan dalam keadaan yang sangat-sangat dia butuhkan, saya tetap hadir bersama dengan dia. Tapi sekarang kenapa saya dimusuhi? Saya juga heran. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghadapi kondisi-kondisi yang demikian, kita janganlah memperlakukan orang lain seperti orang lain memperlakukan mereka. Kita jangan begitu. Kita sama seperti Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus tidak menganggap musuh orang Samaria, sekalipun orang Samaria dimusuhi oleh orang Yahudi. Ya, jadi ini prinsip-prinsip yang pembelajaran yang sangat penting bagi kita. 5 alasan teologia Yesus harus melintasi daerah Samaria. Ya, keharusan ini adalah keharusan ilahi, bukan karena rutenya lebih dekat. Jadi bukan alasan geografi. Kemudian Tuhan Yesus harus melintasi Samaria karena ini adalah anugerah daripada Allah yang berdaulat mencari orang berdosa. Ya. Kemudian meruntuhkan tembok pemisah. Ya, jadi di sini kita melihat kasih karunia Allah tidak dibatasi oleh tembok, suku, budaya atau ras. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus menobos musuh-musuh daripada bangsanya untuk memberitakan Injil kepada orang Samaria. Kemudian yang keempat, ini berbicara tentang providensia Allah, kedaulatan daripada Allah. Menurut kacamata manusia ini ada perjalanan biasa, tapi menurut kacamata daripada Allah ini adalah hal yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sudah direncanakan Allah, ya. Sudah dipersiapkan oleh Allah. Allah memelihara, mengarahkan, mengatur, memerintah semua makhluk, tindakan dan segala sesuatu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi dengan kata lain, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Kemudian di sini juga berbicara tentang ketaatan sempurna daripada Yesus Kristus. Ketaatannya aktif. Kristus adalah Adam terakhir, Adam pertama telah gagal. Kristus taat sepenuhnya pada kehendak Bapa, bahkan dan memilih rute perjalanan yang dibenci oleh umatnya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara di sini melihat ada 5 alasan teologia kenapa Tuhan Yesus harus melintasi Samaria. Nah, sebagai aplikasi kita sehari-hari, coba perhatikan apakah di sekeliling kita ada Samaria. Kita orang Tionghoa, orang tenang, Siong Siong Kong, Huana, Huana, Huana. Ya, Huana itu seakan-akan itu sebuah kalimat yang menghina orang-orang tertentu. Ya, tapi cobalah kita belajar seperti Tuhan Yesus, ya, yang tidak menganggap orang-orang tertentu, bangsa-bangsa tertentu, suku-suku tertentu sebagai suku yang hina, tapi justru adalah kelompok yang butuh Injil ataupun butuh diinjili. Kemudian keberanian daripada Tuhan Yesus melanggar hal-hal yang tabu menurut bangsanya. Ya, Yesus melanggar adat istiadat, melanggar tradisi waktu itu. Dia melanggar norma-norma bangsa waktu itu. Dia bicara dengan perempuan asing, dia minta minum dengan perempuan asing, dia mengaku Mesias di Samaria. Nah, kita juga harus bagaimana juga belajar ya untuk menghindari ya hal-hal yang demikian ya. Kalau orang lain menganggap itu sesuatu yang tabu, pantang, tradisi, kita jangan. Jangan. Tapi kalau demi Injil, kita prioritaskan Injil di atas tradisi dan juga norma. Jangan takut kotor. Kekudusan sejati mentransformasi, bukan terkontaminasi. Jangan takut bergaul dengan orang yang belum percaya. Bapak, Ibu, Saudara, saya khawatir sekarang banyak pendeta, banyak
pelayan Tuhan, nggak ada temennya yang non-Kristen. Semua temannya adalah orang gereja. Tetapi coba belajarlah. Ya, saya secara pribadi sebagai pendeta, teman-teman saya yang non-Kristen banyak. Bahkan kita berteman sangat akrab, sangat intim. Ya, justru banyak orang yang tidak punya sahabat non-Kristen, tidak punya peluang untuk memberitakan Injil. Jadi kalau Anda perhatikan ada orang Kristen yang tidak punya sahabat yang non-Kristen, ya bagaimana dia bisa memberitakan Injil? Ya, jadi kita juga jangan takut kotor, ya. Kita yang pendeta, kita yang hamba Tuhan, kita yang majelis, kita yang pelayan Tuhan, jangan menganggap kita ini orang suci. Kita menjaga wibawa kita sehingga yang terjadi apa? Kita menganggap orang-orang yang non-Kristen itu mungkin orang yang tidak suci, ya, sehingga kita tidak bergaul dengan mereka. Tapi justru marilah kita belajar seperti Tuhan Yesus. Dia makan dengan para pemungut cukai, dia bergaul dengan para wanita yang dianggap wanita yang tidak baik, ya, bahkan mentobatkan mereka. Kemudian keharusan ilahi dalam rutinitas, peka terhadap misi spesial yang Tuhan sisipkan di tengah perjalanan rutin kita. Ya, di dalam keseharian kita coba belajar peka secara rohani. Kemudian melayani dalam keletihan. Jangan menunggu sempurna, jangan menunggu aku kuat dulu baru melayani. Tuhan Yesus waktu itu di dalam pelayanan, dia di dalam keletihan dia. Ya, jadi ini sesuatu hal yang menjadi prinsip, tidak ada alasan capek, tidak ada alasan letih untuk melayani Tuhan. Kesimpulan Yohanes 4 ayat 4 mungkin hanya terdiri dari 6 kata dalam bahasa Indonesia, namun isinya sangat dalam. Ayat ini mengingatkan kita harus menunjukkan rencana Allah yang berdaulat. Kristus datang mencari orang berdosa sebelum mereka mencarinya. Kasih karunia Allah melampaui batas suku, budaya, dan status manusia. Providensia Allah mengatur setiap pertemuan dalam hidup. Kristus hidup dalam ketaatan sempurna kepada kehendak Bapa. Jadi di sini ada minimal, ya, 5 poin kebenaran di dalam Yohanes 4 ayat 4. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu di dalam pembelajaran hari ini yang begitu padat Anda bisa melihat, ya. Maka kenapa saya katakan ini sangat banyak sekali, sangat penting sekali untuk kita sama-sama pelajari, ya. Ya, saya mengharapkan pembelajaran hari ini sekalipun tidak bisa mencerna semua, nggak apa-apa. Nanti setelah selesai semuanya saya akan bagikan bahan ini kepada rekan-rekan sekalian supaya bisa mengulang dibaca kembali. Oke. Sekarang ayat ke-5. Maka sampailah Tuhan Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ya, jadi kalau kita bisa melihat ini ada urutan peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya, dari Kejadian 12, Kejadian 33, Kejadian 34, Kejadian 37 sampai Yosua 24, ya, ada bagian yang berhubungan tentang pembelajaran hari ini. Atau dengan kata lain, nas firman Tuhan yang kita baca ini memiliki hubungan yang sangat erat sekali dengan perjanjian lama. Nah, dan kalau kita memperhatikan di sini ada kata Yusuf, Yakub, ini punya maksud, ya. Ini berbicara tentang kesatuan perjanjian. Ya, Yusuf juga adalah gambaran atau tipologi tentang diri Yesus Kristus atau bayangan tentang Yesus Kristus. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik secara sederhana, coba perhatikan di sini. Ini penting ya untuk kita pahami tentang kasih Bapa. Yusuf adalah bayangan tentang putra kesayangan dari Yakub. Yesus Kristus putra kesayangan daripada Allah Bapa. Kemudian Yusuf ditolak, dibenci, dijual oleh saudaranya. Yesus Kristus juga ditolak oleh umatnya sendiri. Yusuf dijual dengan 20 sikal perak. Yesus Kristus dijual dengan 30 sikal perak. Ya. Kemudian Yusuf dibuang di dalam lubang dan penjara yang tidak adil. Dan Tuhan Yesus juga mengalami penderitaan, disalibkan dan dikuburkan. Kemudian dia akhirnya memperoleh kemuliaan menjadi penguasa kedua di Mesir. Ya, kemudian Yesus Kristus juga adalah Tuhan atas segala sesuatu. Keselamatan. Yusuf menyediakan gandum menyelamatkan keluarganya dan bahkan umat Israel. Kemudian Yesus Kristus juga menyediakan roti hidup. Kemudian rekonsiliasi. Akhirnya Yusuf diakui kembali oleh saudara-saudaranya. Yesus Kristuslah diakui oleh Israel dan segala bangsa. Dan bahkan keluarganya sendiri akhirnya juga mengakui Yesus Kristus.
ya pada saat kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi di sini kita melihat ada satu gambaran hubungan yang sangat erat antara pribadi diri Yusuf perjanjian lama dengan gambaran Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Sejarah nyata, ya kita bisa melihat juga iman bertumpu pada fakta historis. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa sejarah itu penting, ya sejarah itu penting, ya kemudian hargai warisan. Kristus sudah hadir dalam perjanjian lama dan pembelajaran ini juga melampaui sumur Yakub, memakai yang terbingkirkan. Tuhan memakai kota kecil sebagai sikar untuk menyatakan Mesias. Ya, jadi dengan demikian kita jangan meremehkan tempat kecil dalam kehidupan kita, dan kita juga ingat warisan bukan jaminan. Iman daripada orang tua tidak jamin kita diselamatkan. Tetapi perjumpaan pribadi kita dengan Yesus Kristus itulah yang merupakan jaminan keselamatan kita. Ya, jadi di sini yang patut kita pahami. Jadi Yohanes 4 ayat 5 ini kalimat sederhana tapi juga memiliki makna yang dalam. Mengingatkan kita bahwa Injil berakar pada sejarah yang nyata, perjanjian lama, bukan mitos. Ya, kemudian nama Yakub mengingatkan kita pada kesetiaan Allah pada perjanjiannya. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan kenapa Alkitab kita disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini memiliki maksud di dalamnya. Bahwa di dalam kehidupan daripada umat Tuhan, itu tidak bisa terlepas daripada perjanjian. Perjanjian Allah kepada manusia. Ya, dari sejak manusia Allah ada, itu ada perjanjian dua belah pihak antara Allah dan manusia dengan Allah. Ya, jadi kalau kita melihat di sini bahwa ada perjanjian daripada Allah pada manusia dan kesetiaan Allah menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Dan kita bisa melihat ketaatan kita kepada Tuhan itulah menggenapi janji Allah dalam kehidupan kita. Dan ini bisa dilihat di dalam seluruh peristiwa-peristiwa tokoh-tokoh Alkitab, menggenapi janji Allah di dalam ketaatan. Yusuf menjadi bayangan yang menunjuk pada Yesus Kristus. Kemudian warisan rohani tidak cukup tanpa mengenal Yesus Kristus secara pribadi. Ya, kita memiliki keluarga yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, bukan otomatis kita sudah diselamatkan. Tetapi kita pribadi juga harus percaya pada Yesus Kristus, ya, menerima keselamatan. Kemudian kedatangan Yesus ke Sikar adalah bagian daripada penggenapan sejarah penebusan Allah. Ya, jadi kehadiran Tuhan Yesus di kota kecil yang bernama Sikar itu bukan kebetulan. Ya, jadi di sana juga sebenarnya sudah ada janji Allah kepada Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Dan puncaknya juga di dalam diri Yesus Kristus. Tentang apa? Tentang kedatangan Mesias. Tentang apa? Tentang juru selamat manusia. Oleh sebab itu, mari kita menghargai warisan iman yang telah diberikan kepada kita, melihat Yesus dalam setiap bagian Alkitab. Artinya apa? Perjanjian lama, perjanjian baru. Tidak berpuas diri pada tradisi, tapi mencari hubungan pribadi dengan Kristus, berani melangkah ke sikar-sikar dalam hidup kita, atau apa? Tempat-tempat terpencil, tempat-tempat yang tidak nyaman untuk membawa kabar baik tentang Yesus Kristus, Sang Penggenap Janji. Ya, jadi di sini pembelajaran rohani yang perlu kita sama-sama pahami di dalam ayat kelima ini. Kemudian ayat keenam, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari-hari kira-kira pukul 12. Nah, di sini juga akan melihat ada tiga hal. Tempat yang dimaksud adalah sumur Yakub. Kemudian kondisi waktu itu Tuhan Yesus sangat letih dan dia duduk, dan ada keterangan waktu di sana yaitu pukul 12 siang. Ya, pukul 12 siang. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, ada banyak penafsir mengatakan kenapa perempuan Samaria itu panas-panas, waktu jam yang paling panas keluar, karena dia menghindari orang-orang. Ya, karena dia wanita yang tidak baik-baik. Ya, ada penafsiran-penafsiran yang demikian. Ya, kita tahu wanita itu paling takut matahari kan, paling takut panas kan, paling takut hitam kan. Nah, itu kira-kira begitu. Ya, tetapi justru wanita ini atau perempuan Samaria ini sengaja di waktu yang paling panas, paling tidak ada orang keluar, dia pergi ke sana. Kenapa? Karena dia berusaha menghindari orang. Ini ada pemahaman penafsiran yang demikian. Nah, kedalaman teologi di tepi sumur ini kita bisa lihat, ya, ada enam.
Ya, yang pertama apa? Kesetiaan melintasi generasi. Yakub menggali sumur tanpa tahu Mesias akan duduk di sana. Allah mengatur sejarah panjang yang tak terlihat. Jadi di sini kita bisa melihat yang apa yang kita kerjakan hari ini, bukan tidak mungkin Tuhan juga akan memberkati generasi kita selanjutnya yang tanpa kita ketahui. Hari ini buah-buah daripada pelayanan kita bukan tidak mungkin bisa memberkati generasi-generasi lainnya, generasi-generasi yang akan datang. Yang mana kita sendiri sudah tiada, kita sudah tidak ada, tapi sudah memberkati generasi-generasi yang kita akan datang. Ya, artinya Pak Tuhan sanggup kok memakai kita untuk menjadi berkat antar generasi. Saya sudah sering mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, hidup yang berarti adalah hidup yang bisa memberkati melampaui batas hidup kita. Misalnya hidup kita adalah 70 tahun, 80 tahun. Tetapi pengaruh kehidupan kita bisa menembus 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, bahkan kita sudah tiada, orang masih bisa mengingat kita. Pengaruh pelayanan kita bisa memberkati mereka. Itu artinya apa? Hidup kita sungguh diberkati. Hidup kita cukup berarti, melampaui batas waktu kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara pernah berpikir gak, apakah hidup saya bisa berarti melampaui batas usia saya? Yakub telah melakukannya dan bisa menjadi berkat antar generasi. Bahkan dia sudah tiada, tetap bisa diingat namanya. Oke. Kemudian kemanusiaan Yesus Kristus yang sejati. Dia 100% Allah, 100% manusia. Dan tubuhnya benar-benar letih. Ya, jadi letih di sana bukan berarti Tuhan Yesus palsu, bukan, tapi asli. Benar-benar dia letih karena dia adalah manusia 100%. Kemudian kita bisa melihat sebuah ironi bahwa sang pencipta merendahkan dirinya yang haus sehingga meminta air dari ciptaannya. Ya, jadi di sini membicara apa? Kerendahan hati. Allah yang mengosongkan dirinya sedemikian rupa. Ya, jadi kalau kita katakan kenapa Allah bisa haus, kenapa Allah bisa lapar, kenapa Allah bisa mati? Ya, jawabannya sederhana, dia mengosongkan dirinya. Sama seperti manusia. Kemudian kedalaman teologi di tepi sumur ini apa? Duduk letih namun mencari jiwa. Artinya apa? Di dalam keletihan itu bukan alasan bagi Tuhan Yesus untuk bermisi. Justru di sanalah menjadi sarana bagi dia juga untuk menjangkau jiwa, untuk membawa jiwa. Ya. Kemudian waktu yang ditentukan itu jam 12. Ini jam yang paling tidak biasa. Jam yang paling terik. Namun, di sanalah waktu yang paling sempurna untuk bermisi. Dengan kata lain, di dalam pelayanan tidak ada waktu yang terbaik ataupun waktu menurut kita. Artinya apa? Setiap saat kita harus memberitakan Injil. Baik atau tidak baik waktunya. Inilah prinsip firman Tuhan. Ya, seringkali kita ya di sini memberikan sebuah pemahaman bagi kita. Jam 12 itu waktu yang paling panas. Dia capek, dia letih. Tetapi justru bukan alasan bagi Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Menggenapi apa yang firman Tuhan katakan. Beritakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya. Kemudian yang letih memberikan kelegaan. Ini sebuah ironi yang terbesar. Tuhan Yesus haus tapi memberi kepuasan kekal. Ia letih tapi memberi kelegaan kehidupan. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Kelemahan kita bukan alasan untuk memberkati orang lain. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu Saudara. Ini beberapa poin-poin yang mungkin bisa kita pahami, ya. Nah, kalau kita perhatikan tentang sumur, ya, pola sumur dan perjanjian lama itu banyak loh. Ada kisah-kisah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalam perjanjian lama yang berhubungan dengan sumur. Sumur Haran, ya, di mana mencari istri Ishak, ya, sebagai penerus janji. Ya, kemudian ini Eliezer ya. Yakub di sumur Haran juga awal keluarga Israel dengan Rahel. Yakub masuk mendapatkan istri gitu ya. Kemudian Musa juga awal pelayanannya membela Zipora dan akhirnya Zipora menjadi istrinya. Ya, kemudian Yesus ya di sumur Yakub mencari mempelai dari bangsa non-Yahudi. Ya, jadi kalau kita perhatikan baik-baik, di dalam pasal ketiga, Yohanes Pembaptis mengibaratkan dirinya sebagai sahabat mempelai pria. Tuhan Yesus adalah mempelai prianya dan juga ada mempelai perempuannya. Siapa mempelai perempuannya? Ayo,
Ayo saya tes dulu Bapak Ibu Saudara, siapa mempelai perempuannya? Ayo jawab dulu Bapak Ibu Saudara. Silakan buka mic-nya. Kita Yohanes semua. Pembaptis mengatakan dia sahabat mempelai pria. Tuhan Yesus ada mempelai prianya. Siapa mempelai perempuannya? Kita loh, boksu orang percaya. Iya, kita inilah mempelai daripada perempuan. Nah, makanya itulah kalau kita memperhatikan di dalam kisah perempuan Samaria ini, perempuan Samaria itu adalah mempelai perempuannya. Itu gambaran daripada kita. Kita yang apa? Kita yang hina. Kita yang siapa? Kita yang berdosa. Kita yang siapa? Kita yang dianggap orang Samaria, bukan orang Yahudi. Tetapi kita dikasihi oleh Allah. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat gambaran-gambaran yang terjadi. Ya, sumur di dalam perjanjian lama ada tempat untuk mendapatkan mempelai wanita. Oleh siapa? Yakub. Oleh siapa? Musa. Tetapi di dalam perjanjian baru, Yesus di sumur bertemu dengan perempuan Samaria. Ini ada gambaran engkau dan saya, mempelai wanitanya. Oke. Nah, kalau kita memperhatikan juga dalam hubungan eh, Nikodemus, Yohanes pasal 3 dan perempuan Samaria. Dari status sosial Nikodemus terhormat. Perempuan Samaria ini hina. Nikodemus datang malam hari. Perempuan Samaria ini siang terik. Kemudian Nikodemus bertemu secara private, ya, sedangkan perempuan Samaria ini sumur pabrik ataupun di sumur umum, ya. Kemudian kondisi Tuhan Yesus waktu itu ya dia dalam kondisi prima. Sedangkan waktu bertemu dengan perempuan Samaria, Tuhan Yesus dalam kondisi letih. Awalnya Nikodemus tidak paham. Perempuan ini akhirnya terbuka dan percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan pelan-pelan melihat ya sesuatu yang luar biasa di dalam pengenalan perempuan Samaria ini terhadap Tuhan Yesus. Awalnya dia mengenal Tuhan Yesus sebagai orang Yahudi. Tetapi sampai akhirnya dia akan bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai Mesias. Nah, ini nanti kita akan melihat prosesnya itu loh, proses-proses. Dan Bapak Ibu sudah bisa melihat urutannya nanti. Bagaimana Tuhan Yesus memperkenalkan diri dari awal sebagai orang Yahudi dan akhirnya memperkenalkan diri sebagai Mesias pada perempuan Samaria. Ya. Kemudian Nikodemus yang datang secara diam-diam dan akhirnya baru secara lambat percaya Tuhan Yesus. Tetapi perempuan Samaria yang sudah diberkati langsung menjadi saksi dan memberkati satu kota yang ada. Jadi di sini ada perbedaan pertemuan Nikodemus dan perempuan Samaria terhadap diri Tuhan Yesus. Ya, nanti gambaran-gambaran ini coba Bapak Ibu Saudara melihat. Ini sebagai sekilas untuk kita bisa pahami. Oke, kesimpulannya Yohanes 4 ayat 6 mungkin hanya sepenggal kalimat yang tampak seperti catatan perjalanan biasa, namun isinya sangat dalam. Ayat ini memperlihatkan pemandangan yang sangat mengharukan. Sang pencipta alam semesta duduk letih di tepi sumur. Ayat ini mengingatkan kita bahwa sumur Yakub menunjukkan kesetiaan Allah yang bekerja sepanjang sejarah. Kelelahan Yesus membuktikan kemanusiaan yang sejati tentang keterbatasan fisiknya. Kemudian sang pencipta air rela mengalami haus demi keselamatan manusia. Ini bicara tentang kerendahan hati Tuhan Yesus, teladan Tuhan Yesus. Kemudian kelelahan Kristus berada dalam providensia Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi setelah kebetulan. Semuanya di dalam rencana Allah. Kemudian Allah mengatur waktu secara sempurna. Tuhan Yesus tidak pernah terlambat dan dia tidak pernah juga terlalu cepat. Kristus yang letih adalah juru selamat yang memberikan air hidup. Ia menjadi lemah supaya kita menjadi kuat. Ia haus supaya kita dipuaskan selama-lamanya. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa mengerti dan meresapi kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus rela miskin supaya kita kaya. Tuhan Yesus rela hina supaya kita mulia. Tuhan Yesus rela haus supaya kita dipuaskan. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela mati supaya kita memperoleh hidup. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita.
Dalam kerendahannya itu, kita melihat kemuliaan Injil yang sesungguhnya. Ia menjadi manusia sejati, merasakan kelelahan kita supaya ia dapat menyelamatkan manusia berdosa, memberikan kepada mereka air kehidupan yang memuaskan jiwa untuk selama-lamanya. Inilah yang Rasul Paulus katakan, ia yang kaya telah menjadi miskin karena kamu, supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. 2 Korintus 8 ayat 9. Oleh sebab itu, marilah kita belajar dari teladan Tuhan Yesus. Datanglah dengan jujur dalam keletihan kita. Akui keletihan kita, kecapean kita di hadapan Tuhan. Tetapi ini bukan alasan bagi kita untuk meninggalkan Tuhan atau tidak melayani Tuhan. Lihatlah peluang di tengah-tengah keletihan kita. Percayalah ada waktu Allah yang sempurna. Terimalah kerendahan hati seperti Yesus Kristus dan minumlah dari air hidup yang hanya Tuhan berikan bagi kita.